Oke, lama nggak berjumpa ya. Kembali lagi. Di sini saya mau jelasin terkait suatu emiten ya. Soalnya kalau yang bahasan lain kayaknya lagi nggak ada ya, mungkin belum ada yang terlalu menarik di IHSG ya. Karena sekarang lagi naik semua. Jadi kalian pasti lagi untung semua kan? Jadi nggak perlu tak kasih tahu apa-apa, kalian beli apa aja mungkin yang bulan kemarin sekarang kemungkinan besar udah hijau lagi kan. Jadi ini tinggal ngasih suatu bukan rekomendasi sih, cuman cara teknik membaca keadaan suatu saham itu dan menduga gitu, maksudnya ini saatnya beli atau enggak gitu. Nah ini saya tadi sudah riset ya, risetnya udah lama sih, tapi yakin saya memasukkan dana itu baru tadi pagi. Ini barusan banget sebelum saya buat video ini saya membeli dengan ya jumlah yang lumayan ya, maksudnya sebelumnya saya udah jualan. Nah uang hasil jualan itu saya masukin semuanya ke situ, tapi masih ada cash di rekening lain gitu. Jadi tetap manajemen uang itu harus penting ya. Jadi kalau misalnya saham kalian nyangkut itu kalian nggak usah panik ya, masih ada dana lain buat dipakai ya. Jadi ini ibaratnya yang harusnya buat apa namanya average down, saya masukin semuanya. Ini baru kali ini ya, karena saya melihat ini kemungkinan besar sih menarik gitu sahamnya. Nah kalau misalnya pun turun nih, berarti video yang bakal jadi saksi kalau saya juga bisa bikin kesalahan ya. Tapi tenang kan, kita bisa atur lah, makanya perlu diferensiasi juga. Ini walaupun saya dana masuk situ yang fresh down, tapi saya udah punya banyak naruh ya, maksudnya nggak satu beli satu itu aja. Jadi kalau ini turun ya mungkin yang lain naik, jadi bisa nutup gitu kan gitu. Jadi tetap manajemen uang dan manajemen pembeliannya yang harus diperbaiki ya buat kalian. Kalau misalnya masih ngerasa rugi terus, bisa belajar nanti di channel lain atau di sini, nanti saya jelasin juga apa apa sih. Nah langsung ya, ini saya buka aplikasinya yang buat membaca atau mempelajari bagaimana saham tersebut. Pakainya RTI Business ya. Ini aplikasi wajib buat pengguna trader atau investor saham. Di sini cukup lengkap ya, kita tinggal search saja. Ini saya tadi searchnya banyak ya, tapi yang menarik itu yang ini nih, SPTO. Jadi kita lihat tampilan pertama ini ada overview, itu kurva harga. Nah ini sebenarnya nggak begitu efektif ya buat dibaca, soalnya ini harga itu kayak nggak bisa diprediksi gitu. Kalau dari sini bisa kemungkinan salah itu gede ya. Kita langsung ke arahnya itu yang sini aja, langsung ke case statistik. Walaupun ini juga kurang efektif, tapi ini lebih apa ya, lebih masuk akal itu buat acuan. Soalnya ini terkait dengan keadaan perusahaannya sehat atau enggak. Nah kita lihat di sini ada, oh ini berarti mulai 2018 ya. Saya juga pernah dengar kalau SPTO ini emang listingnya tahun 2018 nih. Jadi makanya data keuangan juga dimulainya 2018 ya guys. Nah ini ternyata dia rajin bagi dividen. Jadi menariknya di situ ini saham ini. Dan juga ini masih memiliki earning yang cukup bagus ya, apalagi 2020 kan waktu lagi ada itu COVID itu. Nah ini juga masih cukup tinggi EPS nya, masih bagi dividen juga. Jadi ini emang dividen apa ya namanya ya, buat dividen hunter ini cocok banget. Terus yang saya lihat itu ini book value per share-nya di sini dengan harga 449. Ini ibaratnya nilai intrinsiknya yang satu lembarnya itu sebenarnya segini, tapi sekarang dijual 462. Emang lebih mahal dikit ya, tapi saya juga perlu perbandingan lain, yaitu PER-nya. Di sini PER-nya itu 10 kali. Ini cukup bagus, apalagi di saat perhitungannya pakai yang earningnya kecil. Gimana kalau pakai yang tahun sebelumnya, misal tahun 2021 itu mengalami peningkatan misal ya, dengan 2020 kemungkinan menurun kan, karena ya tahu sendiri lah ya, lagi keadaan kayak gitu kemarin. Ini kalau kembali mungkin PER-nya ini jadi, kan ini 40, ini 77, ini hampir dua kalinya kan,
berarti ini pernya bisa jadi kalau udah normal cuma tinggal 6 gitu, malah kecil banget cepet. Terus di sini saya lihat juga profitability-nya dia itu cukup baik juga, semuanya positif. Terus utangnya ya cukup besar, tapi namanya perusahaan masih growing ya, utang itu wajar ya. Apalagi kita lihat di sini ada aset liability, equity-nya itu masih banyak equity-nya gitulah daripada liability-nya. Ya nggak apa-apa gitu, maksudnya juga ini mereknya juga kan jualannya itu kloset, sanitary lah, sanitary berarti kan jualan kayak sesuatu yang dibutuhkan di setiap rumah gitu. Ini kemungkinan barang dagangannya juga ya banyak yang butuh gitu. Terus saingannya di pasar juga cuman dikit ya, kelihatannya. Apalagi ini SPTO tuh megang jadi distributor tunggalnya itu merek Toto. Nah, saingannya itu paling American Standard ya, tapi kan harganya beda jauh ya, nggak jauh banget sih, maksudnya beda lah. Kalau misalnya rakyat-rakyat jelata kita kan mau beli American Standard juga pikir-pikir ya, kualitasnya juga Toto juga bagus gitu kan, dengan harga di bawahnya ya mending ini juga kan. Nah setelah lihat kayak gini kan saya yakin nih PBV juga nggak terlalu jauh, masih satu kalinya gitu. Ya udah saya beli aja gitu. Jadi cuma sekedar kayak gitu saya bacanya, soalnya kalau misalnya baca sampai kurva-kurva itu malah pusing saya. Coba lihat nih, satu hari gue kurvanya aja berubah-berubahnya kayak gini nih. Terus kalau lihatnya satu minggu tuh, ini harganya gimana, cara narik garisnya apa gimana belajarnya. Ini kayak harga itu terserah market maker atau yang bikin harga. Yang bikin harga siapa ya, kalian dan para big player dan pemilik saham yang transaksi di sini. Dan itu nggak ada yang bisa prediksi siapa yang mau jual siapa yang beli ya kan. Ada yang harga bawah nggak mau beli juga bisa jadi, tapi kalau saya tadi beli di harga cukup bawah ya lumayan sih, karena saya ngerasa ini dividennya lumayan. Misalnya nantinya nyangkut pun kalau misalnya dapat dividen kan lumayan gitu. Ya sekedar sharing gitu aja sih. Terus ini dilihat walaupun turun terus harganya ya tapi nggak masalah, yang penting kan tadi nilai intrinsiknya, fundamentalnya kelihatannya juga nggak mau bangkrut sih kelihatannya ya. Saya lihat-lihat sih masih aman, nggak ada berita buruk yang katanya itu. Oh ya ini juga saya beli pas lagi mau bagi dividen ya, ini tanggal ini mau bagi dividen, ini besok udah ex dividen gitu. Jadi beli langsung dapat dividen. Seperti video saya sebelumnya yang pernah saya jelasin ya, biasanya kan kalau beli mau bagi dividen tuh rugi, tapi kalau lihat ini kayaknya sih nggak rugi, soalnya harganya tuh masih sangat wajar ya, cuma 1 kali PBV nya, jadi ya kayaknya aman sih ya. Sekedar sharing ya gitu aja ya. Jadi SPTO itu menurut saya layak dibeli bagi saya, karena saya dapat harga yang nggak terlalu jauh gitu. Tapi bagi kalian yang mau ngekor mungkin ya pikir-pikir dulu dan analisa dulu ya, minimal ya punya RTI bisnis lah biar bisa lihat-lihat keadaan perusahaannya. Kalau misalnya cuma nembak dari harga itu nggak efektif sih buat duga. Tapi kalau menurut kalian itu efektif ya nggak apa-apa sih, yang penting resiko ditanggung sendiri gitu kan. Iyalah. Terus buat yang mau dapat cuan itu kalau dari saham bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat ya.